Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Maulani Insira dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Kota Sukabumi. Di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi dari biji, buah, dan bunga buah mentimun, fertilisasi, polinasi, dan juga perkecambahannya. Nah, di sini kita harus tahu dulu ya, mentimun dengan nama Latin Cucumis sativus L, dikenal dengan nama lain timun atau dalam bahasa Sundanya bonteng ya, termasuk dalam famili Cucurbitaceae. Penyebarannya di daerah tropis dan subtropis. Buah mentimun merupakan buah sejati tunggal, yang artinya satu bunga terdapat satu bakal buah, termasuk juga tipenya adalah tipe pepo. Nah, selanjutnya kita langsung ke morfologi dari bunga, buah, dan biji mentimun. Langsung saja disimak ya videonya. Nah, oke, selanjutnya kita lanjut ke morfologi dari bunga mentimun. Mentimun termasuk tanaman berumah satu, artinya bunga jantan dan betina letaknya terpisah, tetapi masih dalam satu tanaman. Bunga betina mempunyai bakal buah yang membengkak terletak di bawah mahkota bunga atau reseptakelnya. Sedangkan pada bunga jantan tidak mempunyai bagian bakal buah yang membengkak. Jadi di dalam bunga mentimun itu terdapat dua jenis bunga. Yang pertama ada bunga betina dan yang kedua ada bunga jantan. Perbedaannya sangat mencolok. Kalau bunga jantan, batangnya tuh lebih pendek daripada bunga betina, dan tentu saja di bunga jantan tidak terdapat ovule. Kalau di bunga betina terdapat ovule yang nantinya akan menjadi bakal buah. Lalu ketika kita membuka satu persatu mahkotanya atau fetalnya, terdapat di dalamnya, di bunga jantan terdapat benang sari atau stamen. Dan di bunga betina terdapat putik atau karvel, seperti yang di gambar ya di samping. Setelah bunganya diklopek itu sudah terlihat putiknya dan benang sarinya. Lalu umumnya terdapat 5 mahkota atau petal di setiap bunga mentimun, dan begitupun dengan kelopaknya atau sepalnya. Dan di bunga betina tentu saja ada ovule atau bakal buah. Nah, bunga mentimun itu umumnya berbentuk trompet dan terdapat duri tipis. Ya, ini bisa terlihat duri-durinya itu yang menonjol-menonjol, kecil-kecil, tetapi tidak berbahaya. Nah, selanjutnya kita ke morfologi dari buah mentimun. Buah mentimun merupakan buah sejati tunggal. Artinya terjadi dari satu bunga yang terdiri satu bakal buah saja. Buahnya itu buah berdaging dengan tipe pepo. Artinya memiliki dua lapisan. Yang pertama lapisan luar yang tipis agak menjangat, dan yang kedua lapisan dalam yang lunak berair dan dapat dimakan. Jenis pepo ini serupa dengan jenis buah buni. Lalu, ketika kita sayat secara melintang, kita bisa melihat esokapnya, mesokap, dan endokapnya. Tentu saja kita juga bisa melihat bahwa buah mentimun memiliki 3 karvel dan 3 ruang. Umumnya, para petani memanen buah mentimun ini ketika buahnya masih muda. Seperti yang pada gambar ya, ketika dia muda seperti itu, dan warnanya masih hijau. Pada dasarnya itu hijaunya hijau tua dan di bawahnya itu hijau muda. Karena ketika semakin lama dipanen, maka akan semakin matang buahnya, dan itu mengurangi rasa dari buah mentimun itu sendiri. Nanti buahnya itu cenderung berwarna coklat dan bijinya pun akan berwarna coklat. Oke, selanjutnya kita ke biji dari buah mentimun. Mentimun merupakan tumbuhan monokotil karena mentimun memiliki biji tunggal berkeping satu. Biji mentimun berbentuk pipih. Bisa dilihat ya di gambar. Nah, kulitnya itu berwarna putih atau putih kekuning-kuningan. Bisa sampai berwarna coklat.
yang diselimuti oleh lendir. Nah, bijinya itu juga berplasenta aksiler. Biji ini dapat digunakan sebagai alat memperbanyak tanaman. Artinya, nantinya si biji ini akan menjadi bakal benih untuk tanaman yang baru. Selanjutnya yaitu polinasi. Polinasi buah mentimun terjadi penyerbukannya itu secara tetangga atau gaetonomi. Nah, gaetonomi itu serbuk sarinya berasal dari bunga lain. Maksudnya serbuk sari jatuh ke kepala putik pada bunga lain, tetapi bunga itu masih terletak pada tumbuhan itu sendiri. Seperti pada gambar ya. Nah, penyerbukan tetangga terjadi saat bunga jantan dan bunga betina pada tumbuhan tersebut tidak berada dalam satu bunga, sehingga membutuhkan dua bunga dalam tumbuhan yang sama untuk melakukan proses penyerbukan. Seperti yang kita tahu ya, bahwa bunga mentimun itu putik dan benang sarinya tidak terdapat pada satu bunga, melainkan pada dua bunga yang berbeda. Caranya bisa melalui berbagai cara. Contohnya seperti lalu proses polinasinya itu bisa dengan cara entomofili atau entomogami, yaitu penyerbukan tumbuhan yang dilakukan dengan bantuan serangga. Contohnya ketika lebah hinggap di bunga jantan, karena bunganya itu memiliki aroma khusus atau mengandung nektar, memiliki getah yang dapat dimakan, dan beberapa kepala sarinya itu mengeluarkan serbuk sarinya. Lalu ketika disentuh oleh serangga, dia membawa serbuk sarinya itu, dan lebah berhinggap lagi di bunga betinanya. Lalu dia mengeluarkan serbuk sarinya itu di bunga betinanya atau di kepala putiknya. Nah, secara tidak langsung lebah ini telah melakukan polinasi, yaitu dengan bantuan serangga ini yang disebut entomogami. Ada juga polinasinya itu secara bantuan manusia atau antropogami, yaitu penyerbukan tumbuhan yang dilakukan dengan perantara manusia. Antropogami biasanya dilakukan untuk perkembangan tumbuhan berbunga dan memunculkan varietas baru. Contohnya bisa dilihat di gambar ya. Kalau dengan bantuan manusia ini, contohnya ketika kita membuka kelopak-kelopaknya atau mahkota dari benang sarinya, kita ambil benang sarinya, lalu kita gerak-gerakan kepada putiknya dengan cara memutar dan mentap-tap si benang sari ke dalam putiknya. Itu juga termasuk polinasi dengan bantuan manusia. Nah, berhubung timun ini adalah tumbuhan Angiospermae berbiji tertutup dan monokotil, jadi pembuahannya itu terjadi pembuahan secara ganda. Oke, selanjutnya kita langsung ke fertilisasinya ya. Nah, setelah penyerbukan, serbuk sari itu akan bertumbuh jadi buluh serbuk sari. Buluh serbuk sari bergerak menuju bakal biji yang terdapat di dalam bakal buah. Sementara serbuk sari tumbuh berbentuk buluh serbuk sari. Inti sel serbuk sari membelah menjadi dua, yaitu inti vegetatif dan inti generatif. Inti generatif membelah lagi menjadi inti spermatozoid 1 dan inti spermatozoid 2. Inti vegetatif berada pada paling depan dalam buluh serbuk sari sebagai penunjuk jalan ke bakal biji, diikuti inti spermatozoid 1 dan inti spermatozoid 2. Selanjutnya, di dalam bakal biji terjadi pembentukan sel telur. Inti sel telur berasal dari inti kandung lembaga. Inti kandung lembaga membelah berulang-ulang sehingga menghasilkan 8 inti. Nah, 8 inti itu, 3 intinya yang berada di daerah kalaza disebut antipoda. Nah, 2 inti di tengah bergabung membentuk inti kandung lembaga sekunder, dan 3 inti yang lainnya menempatkan diri di dekat mikrofil. 2 inti pengapitnya disebut sinergit, sedangkan yang mengapitnya
yang diapitnya disebut ovum atau sel telur. Setelah selesai pembentukan sel telur, berarti sel telur siap dibuahi. Dua inti spermatozoid dalam buluh serbuk sari masuk ke dalam kantung lembaga melalui apa? Melalui mikrofil. Nah, yang pertama, inti spermatozoid 1 melebur dengan inti sel telur, membentuk zigot yang akan berkembang menjadi embrio. Yang kedua, inti spermatozoid 2 melebur dengan inti kandung lembaga sekunder, membentuk apa? Membentuk endosperm atau cadangan makanan. Nah, untuk memberi gambaran atau lebih jelasnya bisa dilihat di gambar di bawah ini ya. Nah, sekarang kita lanjut ke perkecambahannya ya. Nah, yang pertama ada persemaian. Persemaian benih umumnya akan berkecambah segera pada keadaan lingkungan yang mendukung. Terdapat syarat-syarat umum yang dibutuhkan untuk pertumbuhan benih. Yang pertama, adanya air yang cukup untuk melembabkan biji. Yang kedua, suhu yang sesuai. Yang ketiga, cukup oksigen. Dan yang keempat, adanya cahaya. Nah, selain itu juga dalam proses perkecambahan benih tidak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi seperti faktor dalam internal dan faktor luar eksternal. Yang pertama, faktor dalam internal meliputi tingkat kematangan benih, ukuran benih, dormansi benih, dan penghambat perkecambahan. Sementara itu, faktor yang kedua yaitu luar eksternal maksudnya ya, meliputi cahaya, air, temperatur, oksigen, dan medium tumbuh menurut Sutopo 2002. Selanjutnya, proses perkecambahan dilakukan di bak dengan berukuran tergantung kebutuhan kita ya. Nah, bagian atas baknya itu harus terbuka, sedangkan bagian di bawahnya diberi lubang-lubang kecil berdiameter 0,5 cm. Untuk peresapan air, nah, bak diisi pasir yang telah diayak setinggi 7-8 cm. Dan di atas pasir tersebut dibuat alur tanaman berkedalaman 1 cm dan jarak antara alurnya itu 5 cm. Panjang alur sesuai panjang baknya. Lalu benih mentimun disebar dalam alur tanaman secara rapat dan merata. Kemudian ditutup dengan pasir dan disiram air hingga lembab. Selanjutnya yang kedua yaitu penanamannya. Nah, penanaman benih dilakukan jika benih telah memiliki daun 2-3 daun utama. Dan benih mentimun yang sudah dapat ditanam langsung di lubang tanam yang dibuat dengan cara penugalan sedalam 5 cm. Benih ditanam sebanyak 1 tanaman per lubang, dan selanjutnya lubang tanaman ditutup tanah dengan jarak lubang tanamnya itu 70 cm kali 40 cm. Itu menurut Cahyono 2006. Karena jenis buahnya itu monokotil, jadi tipe perkecambahannya itu hipogeal ya, tipe hipogeal. Nah, tipe hipogeal ini adalah tipe perkecambahan yang ditandai dengan tidak terangkatnya keping biji atau katiledon ke atas permukaan tanah, melainkan tetap di dalam tanah. Hal ini terjadi karena daerah hipokotil lebih lambat pertumbuhannya dibanding dengan daerah epikotilnya. Gitu teman-teman. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.